Baik, kita mulai dengan share screen, PowerPoint ini. Oke, siap. Ini udah kelihatan kan ya? Satu layar kan ya? Sudah Pak, satu layar Pak. Sip. Oke, karena kadang-kadang suka satu layar, dua layar, jadi harus dites dulu. Baik, kita akan bicarakan soal software testing. Sebetulnya kalau dari segi sequence-nya, ini kalau kita lihat sequence-nya mana ini? Tablet saya. Oke. Sequence-nya itu sebelumnya, kuliah sebelumnya itu kan kita sudah masuk ke, nah ini pen, oke ya. Kita sudah requirement sudah, terakhir kita bicara desain. Nah sebetulnya ini sekarang ini antara dua hal nih, kita mau urusan tes atau secure coding. Ada eh, ada berapa hal ya yang harus kita bahas. Pertama gini, kalau orang menggunakan konvensional SDLC, biasanya seringkali secara ngaco-ngaconya itu biasanya setelah desain itu coding ya. Nah, ini kita mengatakan bahwa enggak. Sebelum coding itu kita harus punya tesnya dulu. Kenapa? Karena kita pengen tahu sebetulnya yang mau kita codingkan, kita tahu benar enggaknya itu dari mana gitu kan ya. Berarti kan kalau kita melakukan coding sesuatu kan kita harus ada contohnya ya. Jadi kalau inputnya gimana, outputnya gimana, inputnya gimana, outputnya gimana. Jadi memang ada penjelasan yang mau kita buat apa, ada requirement-nya, tapi juga ada contohnya. Sehingga ketika kita melakukan ini ya testing ya, melakukan coding, kita bisa lihat yang kita tes itu dan nantinya kita ini kan dengan hasilnya ya, hasilnya bahwa coding kita itu sudah oke atau belum ya. Itu kenapa kita bahas tes dulu nih sebelum codingnya. Harusnya kalau kita lihat sebetulnya kita bicara tentang secure coding dulu ya, secure codingnya minggu depan. Bahkan saking pentingnya nih kita ada yang ini test driven development. Jadi yang di mana ini saya lupa nama salah satu pakar software engineering itu yang dia sebetulnya ya dia mengkoinkan istilah ini. Yang pada intinya tuh dari requirement itu diterjemahkan menjadi test cases dulu, test casesnya ini yang sebelum dibuatkan codingannya gitu. Sehingga nanti codingannya itu berdasarkan tes cases-nya tadi. Nah, ini juga menjadi bagian awal dari agile rasanya ya. Nah, jadi ini juga tes driven development nih, ya nggak harus gitu-gitu amat ya, tapi pada penelitian kita paham bahwa tes itu sangat penting ya. Nah, kenapa kita melakukan testing? Nah, ini ada beberapa hal. Yang pertama, kita ingin memastikan bahwa sistem atau aplikasi, baik sistem ya, sistem itu bisa hardware, software, gabungan dari semuanya gitu ya. Kalau dalam kasus kita adalah aplikasi atau software berfungsi seperti yang diharapkan. Jadi dia seperti yang diharapkan. Berarti dia membandingkan antara requirement dengan implementasi. Saya ingin membuat sebuah kantor. Nah, ya maka kantor untuk katakanlah untuk 20 orang. Nah, itu requirement-nya seperti itu. Maka nanti setelah jadi kantornya, maka kita lihat, kita uji benar nggak nih kantornya cukup untuk 20 orang kan ya, kira-kira seperti itu ya. Ini juga sama, kita ingin membuat sebuah aplikasi yang melakukan katakanlah sorting, mengurutkan bilangan atau mengurutkan data. Nah, maka kita akan lihat membandingkan sebenarnya sama implementasinya itu benar sama seperti requirement nggak ya. Nah, tentu saja testing ini dilakukan berkali-kali dengan data atau situasi yang berbeda ya, banyak skenario lah. Sehingga kalau kita mengatakan bahwa kalau kita membuat sesuatu ya, terus kemudian kita ujinya sekali itu, nah, kalau itu berhasil, itu mungkin sebuah kebetulan gitu ya. Jadi itu bukan sesungguhnya kebetulan itu, kebetulan berhasil gitu ya. Nah, jadi memang ini harus kan dilakukan berkali-kali. Berkali-kalinya itu seberapa? Nah, nanti kita lihat ya skenario-nya seperti apa gitu. Jadi skenario-skenario testing ini harus ada sebelum kode dibuat. Nah, kalau kita biasanya mengerjakan tugas-tugas dari pihak lain itu juga gitu ya. Misalnya tadi sorting algoritma ingin dimintakan melakukan sorting gini gini gini. Nah, contoh kasusnya ini hasilnya harusnya kayak gini. Oh, gitu ya. Sehingga kalau kita buat kode kita bisa lihat hasilnya yang diinginkan seperti apa. Testing biasanya kalau kita yang sudah testing itu terkait dengan functional testing ya. Fungsinya misalnya kita ingin mengurutkan bilangan tadi sorting ya, dia mengurutkan
bilangan sih. Itu aja sih, itu functional testing. Tapi selain non-functional itu ada lagi hal-hal yang lain. Misalnya, dia bisa mengurutkan bilangan, bisa sih. Tapi mengurutkan bilangannya selesainya 5 jam. Nah, performance-nya mengatakan bahwa misalnya requirement dalam hal performance, oh nggak bisa nih, karena kami ditunggu segala macam, jadi kalau bisa 10 menit ya maksimum. Ah, berarti pengujiannya juga tidak hanya sekedar fungsional, tetapi juga kinerjanya, performance-nya. Performance bisa waktu, bisa juga memori. Misalnya, ya ini requirement tadi ya mengurutkan bilangan, tetapi maksimum memori yang boleh digunakan hanya 8 kilobyte. Kenapa? Karena akan dijalankan di microcontroller yang ininya 8 kilobyte. Waduh, ya. Berarti masalah kinerjanya juga harus diperhatikan, bukan sekedar dia bisa jalan ya, tapi kinerjanya diperhatikan juga. Nah, biasanya kalau sekarang orang-orang functional testing itu disebutnya namanya ya, setelah selesai maka software bisa diterima, itu biasanya sebutnya namanya user acceptance test. Kita punya keinginan-keinginan ini, dites sudah selesai, UAT selesai, berarti software sudah selesai diberikan gitu ya. Diberikan dari si siapa pengembang kepada klien, tanda tangan, bayar kontraknya. Jadi itu gitu ya. Nah, balik lagi ke non-functional, selain performance juga security. Nah, ini dua hal ini yang di luar fungsional. Tadi kalau performance kebayang ya oleh kita tadi misalnya tadi ya waktunya di bawah 5 detik gitu. Jadi transaksinya harus di bawah 5 detik. Kenapa? Oh, atau di bawah 10 detik. Kenapa? Kalau itu dipakai untuk ngantri mobil, misalnya pembayaran untuk nganter mobil di jalan tol, wah itu 10 detik udah ngantrinya luar biasa. Berarti itu kinerja itu. Kalau security juga gitu ya. Tidak boleh datanya autentikasinya data ini hanya boleh diambil orang yang terautentikasi itu. Nah, itu nanti gimana kita ngeceknya ya bahwa kalau tidak terautentikasi dia nggak boleh bisa ngambil data itu. Jadi bahwa dia bisa ngambil data atau enggaknya, tapi di sini juga ada aspek security-nya. Nah, ini juga biasanya di luar testing yang fungsional. Maka ini juga tadi requirement terhadap performance dan security memang harus diletakkan di awal gitu. Nah, katakanlah nanti kita melakukan pengujian-pengujian. Nah, kalau pengujiannya ini dilakukan secara sampling, ya, maka kita tidak bisa ini ya mengatakan bahwa 100% oke, karena kan kita berdasarkan sampling ya. Jadi kalau kita katakan terus gini, testing ini Dijkstra mengatakan bahwa testing shows the presence of bugs, but not the absence of bugs. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya kalau testing ya, kalau kita nemu bugs ya, nemu kesalahan, ketahuan, oh ini salah, oh ya berarti salah ya. Tapi kalau nggak nemu kesalahan, nggak ketemu bugs, apakah dia sudah benar-benar bug free ya? Belum tentu juga. Mungkin kita ngetesnya kurang banyak atau kurang lama gitu ya. Karena ada dataset yang tidak mewakili yang kita ujikan tadi gitu ya. Jadi ini ya, jadi kalau testing kalau kita nemu bug itu bagus, berarti bagus ya, berarti kita nemuinnya. Berarti dataset yang kita gunakan untuk ngetes itu bagus ya, atau kombinasi dari input output yang kita gunakan tes bagus, ya bisa merepresentasikan berbagai skenario. Kayak gini. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan. Kalau oke, tanda tanya. Kalau enggak, tangan. Kalau ini angkat tangan, tanda tanya. Silakan. Izin tanya Pak, kalau untuk skenario testing sebelum kode dibuat itu seperti apa ya Pak bentuknya? Apakah dokumen tertulis atau kita bikin simulasi atau bagaimana itu Pak? Ya, nanti ya, saya nanti ke sana, tapi kita ini dulu ya, saya maju ke sana dulu, nanti saya balik lagi dulu ya. Nah, contohnya ada lagi nih. Contohnya adalah kita misalnya meng-outsource, saya kasih tugas ke Anda, tolong urutkan bilangan dari integer ya, bilangan bulat dari kecil ke besar. Contohnya ini masuknya 1732564, keluarnya 1234567. Nah, kayak gini contohnya. Oh Bayang ya? baik Pak, ya siap Pak. Jadi nah ini tapi ini bukan nggak hanya satu, nanti akan banyak ya. Data normalnya ada ini. Nah, nanti kita kasih misalnya saya kasih contoh 3, nah, nanti silakan sisanya gitu ya. Tapi nanti kita lihat contohnya itu harus memenuhi syarat gitu ya. Tapi udah kebayangkan ya? Iya Pak, kebayang Pak. Oke. Ada lagi?
silakan. Ini apa? Eh, izin lagi Pak bertanya Pak. Ya, Berarti kalau misalkan testing di sini dalam konteks software ya Pak ya, ya. tidak dalam konteks misalkan testing jika hardware-nya spesifikasinya ini, atau ini hanya cakupannya testing software saja Pak? Sebetulnya yang di depan ini kita masih bicara generik ya, bisa hardware, bisa software, bisa sistem, sama semuanya kayak gini. Ya. Bisa sama Baik, semuanya. Cuma tadi tentu saja kalau sorting tadi datanya seperti itu software ya. Kalau hardware beda lagi gitu ya. ada prosedur dan parameternya khusus tertentu gitu ya Pak ya? Betul. Misalnya kalau nanti orang masuk ke lift, coba masuk 3 orang ke lift, harusnya keluar 3 orang juga gitu kan. Gitu ya. Ya, Kira-kira kayak gitu ya. memang kalau pengalaman saya sih kadang memang kalau misalkan eh, proses testing ini biasanya tidak sempurna Pak karena misalkan dalam tim itu memang pengalamannya kurang Betul. sehingga biasanya ada masalah itu ditemukan ketika udah berjalan malahan gitu. Betul, betul, betul. Gitu Betul. Nah, nanti biasanya. kita bahas itu gimana cara menguranginya gitu kan ya. Ya. Siap, siap Pak. Terima kasih Pak. Ada nih ya. Nanti ini ada pertanyaan. Kalau bukan integer harus dites juga. Nah, nanti itu kita lihat, kita bahas juga nih pertanyaan di chat tadi. Oke. Ada lagi pertanyaan lagi? Belum ada ya? Oke. Nah, testing ya. Sebenarnya jadi jempol ya. Kalau udah oke, boleh kasih jempol supaya saya bisa terus. Ini jempol baru satu. Yang lain, oke. Saya terusin dulu. Oke. Oke ya. Ya, saya terusin dulu. Oke. Nah, sekarang kita lihat sebetulnya selain testing, sebenarnya ada dua ya yang kita sebut. Yang kita sebut testing, yang satu lagi verification. Nanti kita lihat bedanya antara apa yang saya maksud dengan testing dan verification. Ini ada bedanya. Nanti kita lihat di sini antara ini ya, kalau kita sebut testing itu sama dengan validation. Satu lagi namanya verification ya. Ini biasanya ini harus kita sepakati dulu, nih adalah istilah yang disepakati bersama di dunia metode formal atau formal methods, itu bentuknya adalah seperti ini. Jadi ini ada dua cara menguji sebuah sistem, bukan menguji ya, dua cara memastikan sistem itu berjalan. Yang pertama adalah kita tes, yang kedua kita turunkan persamaan matematiknya. Kira-kira seperti itu. Yang satu ini diuji ya, ini kita ini kalau ini kita sebut seringkali disebutnya teoretikal ya, pakai rumus-rumus. Yang ini praktek gitu ya. Ya, praktek gitu ya. Kalau nguji dalam ini nanti menggunakan test vector, jadi kita akan berdasarkan test vector, dan karena kita tidak bisa semua all possible combination nanti kita lihat, maka kita ini base-nya statistik ya, kalau testing itu statistik ya. Nah, jadi kita akan menggunakan sampel ya, non exhaustive, karena nanti kita lihat tidak memungkinkan kita all possible combination untuk sistem-sistem yang ada sekarang ini ya. Jadi ini yang tadi yang Dijkstra itu bilang ini ya, find problems, tapi kita tidak bisa menggaransi free from bugs atau free from problem ya. Di sisi lain yang kalau kita contoh ya yang kita sebut verification, ini tuh mathematical proof ya. Kita turunkan persamaan matematiknya terus kita buktikan. Jadi kalau implementasi kita itu memang betul seperti yang diinginkan, makanya terbukti, sudah terbukti gitu ya. Jadi kalau ini kita tidak perlu ngambil sampel segala macam karena all possible combination sudah diturunkan dari matematik persamaannya. Jadi ini applicable to all situations. Sayangnya pendekatan yang seperti ini kadang sangat susah membuat persamaan matematiknya karena kompleks sistemnya. Kalau sistemnya sangat sederhana, ya kita bisa buat ya persamaan matematiknya. Tetapi kalau sistemnya kompleks, biasanya kita susah. Maka persamaan yang kita buat kita sederhanakan. Jadi sistem yang kompleks kita sederhanakan, kita buat persamaannya. Berarti ada penyederhanaan di situ ya. Siapa tahu penyederhanaan kita itu nggak benar juga, siapa tahu gitu ya. Dan untuk melakukannya kita membutuhkan bantuan yang kita sebut namanya theorem prover. Ya. Ini kalau kita bandingkan tuh seperti ini ya. Jadi kalau kita menguji dengan cara yang pertama itu kalau misalnya kita ditanya ya berapa gravitasi? Ada yang tahu gravitasi berapa? Gravitasi berapa? Coba dituliskan di chat. Berapa gravitasi? Ayo, berapa gravitasi? Silakan. Saya pengen lihat jawaban Anda. Gravitasi masih ada ingat? Gravitasi berapa? Satuannya apa? Ayo Armi, satuannya apa?
Nggak boleh hanya angka aja. Kalau ini itu 9,8 apa? Kilogram. Jam apa? 9,8 apa? Pak, itu satuannya salah tuh, bukan M per S. Ayo apa? Iya, betul. 9,8 meter per detik kuadrat ya. Nah, udah ya. Jadi itu ini. Nah, tahunya itu dari mana? Coba pertanyaan saya. Itu tahunya dari mana ya kita eh, gravitasi itu segitu? Tahunya dari mana? Nah, ternyata ada dua cara. Yang satu yang kita lakukan dengan eksperimen. Ini di sini kayak eksperimen ya. Eksperimen. Gimana caranya? Ya kalau gitu gini aja, Pak. Kita naik ke satu lantai, kita naik misalnya 10 meter ya, kita dari ketinggian 10 meter ya, kita narik dari satu tempat. Ini misalnya ketinggiannya adalah 10 meter. Nah, kita jatuhkan barang di sini yang ukurannya 1 kilogram ya. Diukur sama stopwatch. T-nya berapa sampai jatuh sini. 1 gram dijatuhin. Oke, 1, 2, 3, ceklek, jebret, diukur. Oke. Kemudian kita ulang ya pengujiannya, dilakukan berkali-kali, berkali-kali. Oke. Kemudian kita jadi bisa menghitung tadi ini. Tapi kan tentu saja kita bilang kalau 1 gram seperti itu. Coba kalau 10 kilogram ya, 10 kilogram sama enggak ya? Coba dengan 10 kilogram diuji lagi juga sama. Coba ketinggiannya enggak 10 meter ya. Coba ketinggiannya 30 meter. Coba lagi diuji ya. Dengan pengujian yang tadi bolak-balik itu, akhirnya ditemukan ini adalah 9,8 meter per detik kuadrat gitu ya. Oh, gitu ya. Itu gravitasi itu. Nah, kalau yang di ini gimana? Dia lain lagi tuh. Dia akan melihat bumi. Ini bulan, gaya tarik bumi dan bulan apa ya, terus ada lagi ya. Ini lingkaran bumi berapa gitu ya. Lingkaran bumi segala macam gitu-gitu dihitung persamaannya gitu. Sehingga nanti setelah diukur persamaannya wah udah complicated segala macam gitu ya. Nanti hasilnya adalah 9,8 meter per detik kuadrat juga. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa hasil eksperimental dan hasil perhitungan itu sama, harus sama. Nah, ini gitu ya. Yang sebelah kanan ini lebih formal tapi lebih susah, yang di sini lebih praktikal tapi tadi ya eksperimentalnya juga harus bagus ya. Oke, ada pertanyaan atau boleh terus? Kalau boleh terus jempol. Ini untuk ini kan Jika Anda disarankan mending yang mana, Pak? Metode yang paling ini? nggak ada sarannya. Ini biasanya biasanya ada satu orang yang ahli yang sebelah kiri, ada satu lagi ahli sebelah kanan. Di dunia fisika itu ada dua gitu, ada dua-duanya yang memenang hasil Nobel. Misalnya yang sebelah kanan ini yang terkenalnya itu Richard Feynman ya. Ya, Feynman itu yang terkenal di sini. Feynman ini Richard Feynman itu terkenal di sini, dia teoretikal, ngitung-ngitung segala macam. Di sebelah kiri itu Leon Lederman kalau nggak salah. Leon Lederman, dia ini mencari ini partikel terkecil. Partikel terkecil yang lebih kecil itu apa gitu. Ya, dua-duanya harus melihat. Kalau berdasarkan teori itu gini, nah berdasarkan eksperimental itu gini, dan duanya itu harus sama, hasilnya harus ketemu sama. Gitu ya. Dan ini nggak ada yang mana, jadi dua-duanya memang harus dilakukan. Tergantung nanti dari segi situasinya mana yang lebih memungkinkan. Gitu ya. Di kita kalau dalam software, dalam sistem itu kita lebih kenal yang sisi sebelah sini. Gitu ya. Nah, sisi sebelah kanan ini jarang dilakukan karena tadi matematik ya, terlalu kompleks ya. Banyak orang yang belum apa-apa udah benci matematiknya gitu ya. Pusing mikirnya, Pak. Iya, pusing mungkin ya. Tapi kalau nanti kita lihat, ada hal-hal yang lebih gampang matematiknya daripada eksperimentalnya. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ya, jadi nggak apa-apa gitu. Tapi kita lihat, ya, jadi kita harus tahu aja bahwa kalau kita nguji dengan ini, ini nggak bisa semuanya. Berarti kita ya bahwa kalau ada satu saat salah, ya kita tahu bahwa karena ini sampel ya. Kalau ini bukan sampel, ini semuanya all possible components. Tapi susah banget menurunkannya. Mungkin kita nggak bisa menurunkan rumusnya, berarti kita sederhanakan. Mungkin modeling sederhana kita juga mungkin salah ya, mungkin ya. Jadi itu juga bisa mungkin kan. Ya. Oke ya. Mari kita berikutnya lagi. Oke. Nah, mari kita ambil contoh kasus ini ya. Contoh kasus untuk case in point itu adalah kita ingin menambahkan dua buah bilangan. Ini half adder lah ya. C sama dengan A ditambah B. Ini harusnya biasanya kalau hardware nggak gitu. Biasanya sum ya S-nya tuh. Jadi S ya sum ya. Sama dengan A ditambah B ya kalau biasanya
Ya, kalau ini ya, ini half adder karena eh, hanya satu bagian aja ya, half adder. Oke ya. Jadi kalau saya ingin membuat, katakanlah saya ingin membuat ini contohnya hardware dulu ya, hardware sehingga nanti bisa kebayang ya, karena hardware lebih sederhana kalau untuk kasus ini. Oke, saya ingin membuat sebuah alat ya atau sebuah device yang namanya adder ya. Inputnya ini A, ini inputnya satunya lagi B. Outputnya ini sum. Oke, gitu kan ya. Sampai di sini oke dulu, oke, 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 jempol, oke ya, jempol ya. Nah, kalau saya ingin katakanlah di sini saya buat rangkaiannya, wah rangkaiannya some kind of rangkaian gitu ya, atau software atau apapun ya. Nah, sekarang saya bagaimana saya tahu bahwa rangkaian saya ini benar? Nah, maka yang saya lakukan adalah saya akan menguji ini dengan percobaan kan ya. A-nya berapa, B-nya berapa. A-nya misalnya 0, B-nya 1, dan lain sebagainya. Nah, kalau seperti ini, ada berapa kombinasi yang harus kita uji? Kalau 1 bit ini. Ada berapa kombinasi yang harus kita uji? Ada berapa? Ayo, tuliskan di chat. Ada? Yang lain? Benar? Jawabannya Almi, benarkah? Setuju? Tidak setuju? Pusing? Atau apa? Ayo, berapa? Ini 1 bit ya? 1 bit, masing-masing 1 bit. Ya, 1 bit ya. Maka jawabannya adalah nah, seperti dijelaskan oleh Armi gitu ya. Nah, jadi kalau gitu kita cobain aja, Pak. Oke, kalau gitu saya buatkan tabel ya. A, B, ini sum ya. Kalau A-nya 0, B-nya 0, sum-nya berapa? 0 ya. Silakan diteriakkan aja ya sambil diteriakkan ya di ini ya, dipakai di mikrofonnya dinyalain ya. Kalau A-nya 0, B-nya 1, sum-nya berapa? 1. 1 ya. Kalau A-nya 1, B-nya 0, sum-nya berapa? 1. Berapa? 1. 1 ya. Kalau A-nya 1, B-nya 1, sum-nya berapa? Ayo, kalau A-nya 1, B-nya 1, sum-nya berapa? Ini biner ya. Jadi gimana? Sum-nya berapa? 0 carry 1. Ya, jadi dia 1, 0 kan ya. Ya, Oh, 0. berarti ini sum ini harus 2 bit ya berarti kan ya. Yuk. Bayangkan ya. Jadi kalau saya punya satu bilangan 1 bit, ditambah 1 bit ya, maka jumlahnya ini membutuhkan 2 bit. Oke, sampai sini oke nggak? Atau nggak ngerti? Silakan. Kalau nggak ngerti sampai di mana nggak ngertinya? Diulanginya lagi di mana? Ya, nanti habis ini akan meningkat lagi nih, agak susah lagi. Ini udah oke dulu atau masih belum? Coba dituliskan di ini sudah oke di chatnya? Sudah oke atau belum? Coba yang lain. Saya pengen tahu yang lain, gimana yang lain? Ini saya ini untuk melihat feedback. Ya, jumlahnya jadi 2 bit, karena kalau 1 bit tambah 1 bit jadi 2 bit. Ada lagi? Oke nggak? Semuanya oke? Atau masih belum jelas? Oke? Nah ini soalnya saya belum tahu semuanya, di absen satu-satu. Oke ya? Ya, ini saya mengabsen satu-satu itu untuk memastikan, karena kemarin tuh saya ngajar ternyata mahasiswanya nggak ngerti. Jadi saya pikir, walah ini jadi masalah ya, karena saya mau lari nggak bisa, saya harus jelasin ini dulu ya. Oke ya? Oke ya. Nah, jadi kalau biasa saya balik lagi ya, kalau saya punya bilangan A dan B ya seperti ini,
saya punya sebuah adder ya, yang mana addernya menjumlahkan ya A dan B ya, ini sum. Oh, berarti ini membutuhkan 2 bit. Oke. Nah, biasanya kalau kita bicara di hardware ini biasanya kita kalau yang udah biasa hardware ya, maka ini kita gantikan dengan ininya tuh biasanya ini sum ya, ini sumnya, yang ini carry-nya, carry. Ya, biasanya kalau di dalam hardware tuh di sini namanya S, di sini S karena ini sum, ini carry. Oke? Ah, pertanyaan nih, kalau satu-satu kenapa enggak satu-satu hasilnya? Karena ini 1 ditambah 1. 1 ditambah 1 hasilnya berapa? Ini kan biner ya. A-nya kalau A 1 biner ditambah 1 biner, 1 ditambah 1 hasilnya adalah 2 kan ya? 1 tambah 1 adalah 2. Tapi karena ini bilangan biner 2 itu adalah ini kan ya. Ini kan bilangan biner semuanya. Kalau 2 ini bilangan berbasis 10-nya 2 ya. Oke kan ya? Oke, sudah mengertikah ini? Sudah? Nah, ini bukan N lah. Ya, Ini bukan. adder. Ya, ini N. bukan concatenation ya, ini tapi ini. Oke, sudah oke ya? Ada pertanyaan lagi? Ini mumpung ini sekalian ditanyain aja sebelum kita melaju. Oke, kalau coba saya minta yang oke semuanya, yang oke jempol semua ini maju, kalau maju jempol. Lagi coba saya lihat. Oke, masih ada 3 lagi yang belum. Oke ya. Oke. Ya, jadi kalau kita ini. Nah, kalau di dalam ini lagi ya, kalau kita bicara tentang adder ya. Adder tuh ada kadang-kadang ada yang seperti ini, ada juga yang kadang-kadang adder tuh ada carry dari previous stage. Jadi itu ada yang kalau kita bilangnya pen ada juga ini yang ada carry-nya juga dari masukkan. Jadi ini ada juga carry in, say in gitu. Ya, di sini jadi sum-nya nih, oh ini ada carry out ya. Jadi kalau yang merah ini namanya half adder, kalau yang ditambahin yang hijau ini namanya full adder. Kalau full adder, nah cuma ini hanya untuk aja kita lihat ya. Full adder itu adalah berarti A ditambah B ditambah C in gitu ya. Itu jadi fungsinya adalah itu ya. Ya, jadi inputnya bisa ini 1 bit, 1 bit, 1 bit, outputnya tentu saja kalau 1 bit, 1 bit, 1 bit, maksimum 1 tambah 1 tambah 1, 3, berarti ini 2 bit cukup ya, 2 bit cukup. Ya. Oke ya, nah sekarang kalau misalnya sekarang, nah ini kan tadi 1 bit udah oke ya, yang case pertama sudah oke. Nah sekarang kalau ininya 2 bit, nah sekarang kita lihat nih 2 bit. Bentar ya, saya hapus dulu. Ya, jadi ini saya hapus. Kita nggak usah pakai carry input ya, kita half adder aja dulu supaya gampangnya dulu ya. Oke ya. Kalau ini 2 bit, maka berapa kombinasi yang harus kita ujikan? Kalau barusan kan 4 ya. Karena tadi ya, kalau yang barusan kan kita 4 ya, 4 kombinasi karena tadi A, B ya. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Ada 4 kombinasi yang tadi ya kalau 1 bit. Kalau 2 ada berapa kombinasi? Ayo, berapa kombinasi? Tuliskan jawabannya di chat. Berapa kombinasi? Kalau ininya adalah 2 bit, di sini adalah 2 bit. Silakan dituliskan di chatnya. Ada berapa kombinasi? Silakan, ayo. Kita ini rendah ya, nanti kita akan menjadi lebih susah lagi. Oke, ini yang masih ini. Kalau 2 bit ada berapa kombinasi? 16. Ada lagi yang berbeda? 16 itu dari mana? Yang lain ada lagi? Kalau setuju 16, tulis juga 16 yang lain. Saya pengen tahu yang lainnya juga. Ayo, tuliskan. Kalau enggak dijadiin PR. Ayo.
Inputnya sama juga kayak 4 bit Pak ya. Ya, kalau ini kan 2 bit ya. Jadi ada berapa Ini kombinasi? 4 bit. 4 berarti 16. 2 pangkat 4. 2/4. Tuliskan di situ 2/4 juga di situ so. Pak. Yang lainnya? Yang lainnya? Mana? Ayo, yang lainnya? Silakan, yang lainnya. Oke, yang lainnya. Oke ya, ini saya jelaskan dulu ya. Nah, jadi sekarang, jadi ini adalah, ya, jadi kenapa demikian? Ya kalau kita lihat ya, di sini karena di sini A ya, di sini B, masing-masing 2 bit kan ya. Kan ya, masing-masing 2 bit, maka dia mulai dari A-nya 00, B-nya 00 ya. Maka berikutnya lagi A0, B-nya 01. A-nya 00, ini 10 ya. Masih 00, 11 gitu ya. Terus ya. Kemudian A-nya berubah jadi 01, ininya 00 ya. 01, 01, 01, 10, 01, 11 dan seterusnya gitu kan ya. Oke ya. Sehingga kalau kita lihat, maka nanti kalau diturunkan ini semua ya, di sini ada 4 kali kombinasi, di sini itu nanti si A-nya juga akan jadi 4 kombinasi, jadi 16. Atau dengan kata lain, paling gampang adalah di sini adalah kalau A-nya nih 2 bit, maka dia kombinasi dari A adalah 2/2 kombinasi. B-nya 2/2 kombinasi. All possible combinations adalah perkalian dari ini. Maka ini adalah 2/2 dikali 2/2. Atau kalau ini kita tambahkan 2/2 tambah 2, ya. 2/4 sama dengan 16. Jadi ini nanti akan ada 16 baris kayak gini. Ya. Sampai di sini oke. Kalau oke kasih jempol, kalau tidak oke silakan ditanyakan. Ya. Kalau 2/4 ini kan gampang ya. Nah, sekarang kalau kita misalkan ya, misalkan ini adalah 8 bit, maka berapa kombinasinya kalau 8 bit? Tadi. Oke, silakan tulis di chat. Ini ada berapa? Oke. Oke, Habib. Ya, oke, Steven. Yang lainnya? Yang lainnya? Ya, 16. Ya. Oke ya. Jadi ini oke ya, bahwa dia akan ada kalau kita lihat ya, itu Steven sudah menuliskan angkanya, 2/4 semuanya udah betul adalah 2/16 yaitu 64 kilo atau 65.536 kombinasi. Jadi Anda bisa bayangkan ya, kalau saya punya tabel ya, tabelnya ini entry-nya ini ada 64.000 baris ya, 64K baris atau 65.536 ya. Kita harus hafal dengan angka-angka ini ya. Jadi kita harus buat seperti itu. Nah, bayangkan kalau sekarang ya, sekarang prosesor sekarang, microprosesor sekarang di sini adalah 64 bit. Di sini adalah 64 bit ya. Kita bilangannya itu 64 bit, 64 bit. Maka, nah kalau kita lihat berarti ini adalah 2/64 tambah 64 ya. Jadi possible combination-nya adalah 2/128. Jadi kalau kita membuat adder, menjumlahkan 2 buah bilangan dengan menggunakan prosesor yang ada sekarang ini, kalau saya minta, tolong buatkan prosesor ya, 64 bit prosesornya itu bisa menjumlahkan 2 buah bilangan. Maka Anda harus ngujinya adalah 2/128.
Gitu. Nah, ini akan menjadi lama sekali. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Mohon maaf Pak, Ya. saya ingin bertanya Pak. Saya Ya, tadi agak silakan. telat. Ya. Iya. Saya masih bingung Pak tadi dengan yang apa itu tadi kan yang 2 bit sama 8 bit itu saya nggak ngerti Pak. Bisa tolong dijelaskan nggak? Iya, ya. Nah, ini ya kan kalau ini saya balikin lagi ya. Kalau di sini ada, nah kombinasinya seperti ini ya awalnya. Kita punya satu sistem yang di sini tuh hanya 2 bit ya. 2 bit, ini A-nya 2 bit, B-nya 2 bit juga ya. Kita ingin membuat adder ini. Maka bagaimana kita menguji bahwa si adder kita buatan ini benar? Maka kita buatkan tabel ya. Kita buatkan A, B, terus sumnya ya. Nanti kita lihat ya hasilnya benar nggak gitu ya. Pertama kita buat tabelnya dulu ya. Entry nanti kita gambarkan ya. Maka si ini kan A-nya 2 bit kan ya. B-nya juga 2 bit ya. Jadi kita mulai ini kan 2 bit ya. 2 bit kan ya. Maka kita mulai satu-satu. Pertama 0000, A-nya 00 ditambah 00. Oke. Hasilnya ya tentu saja adalah 0 kan ya. Sekarang B-nya kita naikin. A-nya tetap. B-nya kita naikin jadi 01 kan ya. Jumlahnya jadi 1. Oke ya. B-nya kita naikin. Sekarang B-nya kita jadiin 10 ya. Maka sum-nya adalah 10 ya. Oh, ternyata begini ya. Oke. Kita naikin lagi. B-nya jadi 11. Jumlahnya sum-nya adalah 11 kan ya. Jadi 00 ditambah 11 kan 11 gitu ya. Sampai sini oke. Bisa. Iya ya Pak. Paham. Nah, sekarang yang A-nya naik ya. Sekarang yang A-nya naik jadi 01 kan ya. Ini dimulai lagi Iya. 00. 01 tambah 0 jadi 01. Yang kirinya tetap dipertahankan 01 tetap ya. 4 kali yang kanannya yang akan naik 0. 1 0 1 1. Kita tambahkan aja nih 1 tambah 1 1 0. 1 tambah 1 1 1. 1 tambah 1 berarti ini 1 0 0. Oh, berarti ini harus 3 bit. Oke. Gitu kan ya? Terus ini lanjutkan lagi dan seterusnya gitu. Sampai di sininya 16 baris. Oke? Iya, oke Pak. Oke ya. Sip, ya. Ya, ini yang 2 bit ya. Ngerti, Pak. Nah, kalau 8 bit sama, tapi ininya ya berarti kita cuma ganti aja ininya. Berarti yang ininya kalau 8 bit ya berarti ini kita harus 8 bit sama prosesnya. Tapi kita harus mulainya tadi 8 bit ya. Jadi kalau ini 2 bit ya, kalau ini 8 bit ya maka kita akan menggunakannya ya berarti A-nya itu tadi ya. Berarti di sini 8 bit ya. Tuh 2 3 4, tuh 2 3 4, tuh 2 3 4, tuh 2 3 4. Nah, ini ya. Tentu saja sum-nya ini nanti akan beda lagi ya. Kan ya. Segini kan ya. Jadi ini akan ya, jadi akan gitu. Jadi ini sum-nya ya 0 0 0 0 0 0 0 0 gitu ya. Oke, sekarang ini 0 ini 1 ya. Berarti sum-nya adalah 0 0 0 0 0 0 1 dan seterusnya kita ini. Jadi kita punya tabel yang inputnya seperti ini gitu ya. Nanti kita cek benar nggak software kita atau hardware kita kalau dikasih input gini outputnya sama dengan sum-nya ini. Benar nggak gitu ya. Oke. Sampai sini semua paham atau masih ada yang belum jelas? Ya, paham Pak. Jadi kalau yang ini tadi ini 2 bit, kalau sekarang di sininya 8 bit, di sininya kalau ini 8 bit, di sini 8 bit, maka barisnya di sini tuh nanti akan ada 2 kali 8 tambah 8, berarti 2 pangkat 16 atau 536 baris. Gitu. Bagaimana kalau saya punya prosesor yang kayak prosesor sekarang, yang di sininya 64 bit, ya. Sini 64 bit juga. Ya berarti kita akan punya 2 pangkat 64 tambah 64,
Berarti 2 pangkat 128. Ya, berarti ini berapa atau berapa ya? Yang mana ini kalau kita coba buat loop di komputer kita lakukan ini 2 pangkat 128 nggak berhenti itu. Komputernya bisa nggak berhenti, saya nggak tahu berapa tahun ya, dia nggak akan berhenti komputer kita. Jadi all possible combination tidak mungkin. Jadi kita tidak mungkin ngecek sebuah komponen atau modul atau apa yang untuk adding yang 64 bit. Karena kita tidak bisa ngecek all possible combination. Jadi kebatasan dari testing adalah kalau skalanya besar, kita tidak bisa melakukannya. Ada pertanyaan? Sampai di sini atau udah oke? Kalau udah oke, kasih jempol. Oke ya? Oke? Ya. Nah, sekarang saya maju lagi nih, tambah susah lagi ya. Oke, nah jadi ini penjelasannya tadi ya, penjelasannya dari tadi adalah kalau dia bentuknya seperti gini ya, A, B, C gitu ya. Nah, jadi kalau A-nya 2 bit, C-nya adalah 3 bit. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau saya punya A-nya ini 8 bit, B-nya 8 bit, C-nya berapa bit? Sum-nya ini berapa bit? Ada yang tahu gimana? Sum berapa bit? Ayo. Silakan jawab di chat. Soalnya kan data structure-nya harus pas ya kalau kita software. Kalau enggak, hancur. Kalau hardware apalagi. Ya, overflow. Kalau ininya 8 bit, ini 8 bit ya. Jadi kalau ini 8 bit, ini 8 bit, C-nya berapa bit nih sini? Ayo, gimana? Silakan tulis di chat. Kenapa 16 bit? Ayo. 16 bit kebanyakan. 16 bit jawabannya 16 bit itu. Seperti halnya tadi ya, kalau kita lihat kan ya, kalau ini 2 bit aja kan ya, dia hanya butuh ternyata 3 ini hanya ternyata cuma butuh 3 bit ya, nggak 4 bit ya. 9 bit. Nah, coba Army atau Firdaus ini gimana? Kenapa kok bisa dapatnya 9 bit dari mana? Ayo, gimana? Kenapa 9 bit? Ayo, kenapa? Alasannya 9 bit. Kenapa 9 bit? Karena dia 2 kali, Pak. Bit yang ke-9 itu berisi 0 dan 1. Karena 2 kali gitu ya? 2 kali ya. A1, Ya, B1. Jadi 2 alasannya kali. karena 2 kali gitu ya. Bisa Jadi karena 0, itu. 1. Ada lagi alasan yang lain lagi? Bisa juga begini. Kalau ini A-nya 8 bit, angka 8 bit ya, misalnya A 8 bit. Berapa angka maksimumnya? Dia maksimumnya adalah kalau di dalam desimal berapa? Ya? 128 ya. 2 pangkat 8 berapa? 2. Hei, 2 pangkat 8 loh. 2 pangkat 8 angkanya berapa maksimum? 256, Mbak. 256, Pak ya. 256, berarti angkanya 255 ya, kan 258 ya, berarti 255. angkanya kan karena 0 sampai 255 ya. Kalau 8 bit berarti angkanya 11111111 ya, berarti ini adalah 255 ya. Oke. Jadi A maksimum 255. B maksimum 255. Jadi kalau saya tambahkan A ini maksimum 255, B 255 ditambahkan jadi maksimum berapa nih? Ayo berapa? 255 tambah 25. Enggak 512 lah, 255. Kalau 256 256 ya. Coba dipikirkan dulu sebentar, saya ambil minum dulu. Berapa? Coba berapa? Ayo, balik lagi. 255 tambah 255 adalah
Kok 510? Iya benar ya, 510 ya. 510 ya. Jadi 510. Oke. Nah, kalau 510 itu dibutuhkan berapa bit untuk menempatkan 510? Kalau 510. Kalau 510 butuh berapa bit? 9 bit, Pak. Nah, itu ya jawabannya 9 bit. Jadi 9 bit itu benar tadi ya. Jadi kalau ini bilangan ini maksimum 255, kalau kita kalikan 2 kan A maksimum 255B maksimum 2 kali 2 atau tadi 15 kali 2 ya. Berarti jadinya adalah 510 atau ini maksimum 9 bit. Dengan argumentasi bisa barusan atau kayak tadi ya. ARMY yang tadi jelaskan ARMY 2 kalinya ya 9 bit ya. Oke, paham ya kenapa jadi 9 bit gitu ya. Nah, apakah langsung 2 kalinya? Ya kalau kita lihat Pak, iya Pak, kan ini kan angkanya cuma 2 ya, kan 2 bilangan. Nanti kalau kita lihat ada carry in, nah dia akan jadi lebih beda ya. Oke, oke ini udah oke. Ada pertanyaan? Yang ini dulu ya, yang di layar ini ya. Tidak ada pertanyaan kan ya? Jadi oke ya. Jadi kalau menambahkan 2 belah bilangan, maka di sini ada 16 baris ya. Nah, kalau yang ini akan lebih susah lagi kalau banyak ya. Oke, kasih jempol, kita move on dari layar ini. Oke. Oke ya. Nah, oke. Nah, sekarang bagaimana saya mengimplementasikannya? Nah, sekarang harus implementasikannya gimana ya? Nah, ini saya sekarang paling gampang ini half adder dulu aja ya. Misalkan tadi ya, misalkan saya punya, ini harusnya ada satu layar lagi ya. Misalkan saya tadi punya A full adder yang tanpa carry input ya. Jadi ini sebenarnya bukan full adder, half adder tadi ya. Jadi saya punya sum ya, satu adder ya kayak tadi ya. Alat ya yang atau device yang tambahnya A ditambah B hasilnya sum dan carry. Ya, ini tadi penambah ya. Yang C-in ini abaikan, yang ada C-in-nya abaikan ya, C-in abaikan. Jadi yang ada rangkaian yang ada C-in-nya ini kita abaikan gitu ya. Jadi hasilnya sederhananya itu adalah, nah karena tidak ada C-in ini, maka hasilnya itu kalau dilihat dari gambarnya ya, C-in adalah, nah jadi hasilnya itu sebentar, oke. Jadi hasilnya saya buat rangkaian ini aja ya, satu halaman discard. Atau ini ya, ini saya buat nanti 2 kali ya, 2 kali. Satu C-in ada satu C-in-nya, satu enggak. Oke. New slide, nah, layout. Oke, saya gambarkan gini, sip ya. Tadi kan saya membuat ini ya yang saya buatkan tadi ya adalah ini header ya, A, B, terus ini ada sum-nya, ada carry ya, carry, ada sum-nya. Terus saya punya tabelnya tadi kan ya, A, B, katakanlah 1 bit dulu aja ya. Adalah carry sum ya. Jadi kalau misalnya A-nya 0, B-nya 0, sum-nya 0, carry-nya 0. A-nya 0, B-nya 1, carry-nya 0, sum-nya 1. Kalau A-nya 1 ditambah 0, tetap sama. Kalau ini 1, ini 1, maka yang berikutnya adalah 1, 0 gitu kan ya. Sorry, ini barisnya nggak bagus ya. Ini sama ini, sama ini, sama ini, sama ini. Gitu ya. Oke ya, sampai sini oke dulu. Kasih jempol supaya saya bisa terus dari sini. Ini yang awal tadi ya. Given problemnya kayak gini. Oke? Oke ya. Maka mari kita implementasikan secara hardware, katakanlah ya. Secara hardware. Kalau kita lihat paling gampang, sum itu adalah A XOR B ya. Jadi kalau kita bilang, oh berarti sum itu sebetulnya, kalau kita bilang ini gambarnya, aduh jelek banget ya, nggak apa-apa ya. Ini A, ini B, ini sum. Sum itu kan A XOR B. Jadi kalau A-nya 0, B-nya 1, dia output-nya 1. Kalau A-nya 1, B-nya 0, output-nya 1. Kalau A-nya 0, B-nya 0, 0, ini 1. Benar nggak nih ya? Oke, jempol untuk sum-nya dulu. Oke kah? Oke, oke. Atau masih belum jelas yang sum-nya? Ini XOR ya, kalau rangkaian.
Oke? Masih belum jelas? Sekarang carry-nya. Carry-nya dia akan hanya 1 kalau A dan B. Berarti ini A dan B di N-kan ya. Oh, berarti carry itu hanya seperti ini. Oke ya. Berarti ini ya kalau kita bilang nih A-nya kita gitu ya. A, B gitu ya. Carry. Jadi sum itu adalah A XOR B, sorry. XOR B. Ya, carry itu A and B. Benar nggak ini gini? Ayo, ada yang oke atau enggak? Atau ada yang masih belum ngerti atau ini? Ini benar ya? Atau ada yang belum ngerti? Oke ya? Jadi kalau misalnya ada seseorang yang diminta tugasnya membuat ini ya, diminta tugasnya nih. Terus solusinya dia adalah kayak gini, ya. Solusinya dia adalah kayak gini. Oke. Jadi ini ada A, ini ada B. Ya. Solusinya kayak gini. Nah, sekarang kan kita harus ngecek. Bentar-bentar dulu. Ini benar nggak rangkaiannya? Oke, maka kita buatkan rangkaiannya gitu ya. Tadi, nah maka kalau buat rangkaian kayak gitu gimana ya? Oke. Nah, maka saya sebentar ya, saya pause dulu. Sorry tadi nggak saya recordingnya. Jadi harusnya pas lagi share tadi saya cobain lagi ya. Jadi bisa pakai ini bisa ya. Jadi pakai ini kita bisa main mana nih tadi ya. 01 ya. Ya bisa seperti itu atau yang pakai ini ya. 00 01 ya. 11 saya. Oke, apakah ini sudah oke? Ada pertanyaan? Nah, saya balik lagi ke ini. Oke. Ya. Jadi kalau saya punya ini, maka saya ya, jadi sekarang gini, ini yang sebelah kiri ini kita sebut namanya specification atau requirement ya. Specification atau requirement kita. Sebelah kanan ini implementasi kita ya. Ini implementasi. Maka untuk meyakinkan bahwa implementasinya ini mengimplementasikan requirement, maka kita buatkan tabel lagi di sini. A, B, carry, sum ya. Maka kita masukin tadi. Ya. 0 outputnya apa? Carry-nya 0, sum-nya 0 tadi ya. Pakai kita rangkaian kita cobain ya. 1 ininya 0, 1. 1, 0, ininya 1, 1, 1, 1, 0. Terus kita cek, ini sama nggak ya? Tabelnya. Oh sama. Oh ya berarti implementasinya betul. Gitu ya. Nah ini kalau kita menggunakan yang kita sebut namanya testing ya. Validasi ya. Sampai sini oke. Kalau oke, jempol. Oke ya. Gitu ya. Nah, ini juga kalau dari kayak gini gampang sekali ya kalau kita lihat eraser ya. Katakanlah ya. Nah, kalau sekarang saya ingin melakukan verifikasinya bukan seperti itu, tapi secara matematik ya. Maka di sini saya akan mengatakan bahwa di sini spesifikasinya adalah seperti ini ya. Spesifikasi ini adalah bahwa sum adalah A XOR B, yang ini. Carry adalah A and B. Oke. Dan implementasinya kita lihat, ya ini sama ya semuanya. Kebetulan sama. Rangkaiannya sederhana, kebetulan sama. Oh iya ini sama, berarti cek benar. Jadi tanpa kita melakukan tadi membuat truth table atau coba-coba kita bilang, oh ini rangkaiannya udah sama karena persamaannya sama ya udah pasti sama. Gitu. Nah ini yang kita sebut namanya melakukan verifikasi secara formal. Formal ya. Kebetulan sistem kita sangat sederhana, ini sangat sederhana banget, maka kita bisa membuatnya ini lebih
Sederhana bisa kelihatan langsung. Ya ini tuh yang diminta dari spesifikasi sama dengan implementasi kita. Kebetulan implementasinya kayak gini sama. Gitu. Kebetulan ya. Jadi ini dengan dua cara tadi. Satu dicoba-coba ya, small possible combination. Satu diturunkan rumusnya. Gitu ya. Sampai sini oke, ada pertanyaan dulu sebelum saya menginjak ke yang tadi lagi. Silahkan kalau ada. Oke ya. Oke, kalau ini kasih jempol. Kalau udah oke, kasih jempol. Kasih jempol. Oke kah semua? Sudah? Oke ya? Oke. Sekarang meningkat kalau ini tadi kita ini kebetulan ini adalah half adder ya. Ini kebetulan adalah half adder. Ya, half adder. Nah, sekarang kalau kita buat satu full adder, bedanya half adder dengan full adder adalah ini di addernya ini selain ada A dan B, ini ada carry input juga. Jadi dia inputnya A, B, ada carry input. Nanti outputnya adalah sum dan carry output, gitu ya. Sum carry output. Ya, jadi cuma bedanya itu aja. Jadi inputnya ada 3 nih sekarang, A, B, C. Outputnya tetap ada 2. Nah, seperti tadi. Seperti tadi, kita bisa melakukan, kita turunkan ini pakai itu ya. Nah, karena ini inputnya ada 3, maka di sini ada 2⁻3 kombinasi ya. Maka di sini ada ya 8 baris ya untuk ngetes ini. Oke ya. Jadi kita ya kayak tadi lah ya. Cuma ini kalau tadi kita lakukan ini dengan 2, ini ada 8 ya. Oke, ada pertanyaan dulu yang ini dulu. Nanti saya turun ke bawah. 1 bit, tapi ini half adder. Kalau tadi half adder, sekarang full adder. Oke ya. Kasih jempol kalau udah oke. Yang lain? Baru. Oke, yang lain? Oke, yang lain? Oke. Oke ya. Nah, sekarang kita punya satu komponen yang kita sebut namanya full adder. Udah kita cek nih barusan. Kita pakai apa truth table logiknya, kita tes semua all possible combination cuma 8 baris, nggak apa-apa Pak, kita coba selesai. Kita turunkan juga nih S-nya sama di gini. Oh iya benar sama juga, nggak apa-apa, beres gitu ya. Dah selesai. 1 bit full adder. Nah sekarang kita ada tugas lagi baru. Saya ingin membuat 2 bit full adder. 2 bit full adder. Nah, adder. Gimana caranya? Oke, ini kebetulan hardware juga ya. Oh, ada macam-macam caranya. Maka ada orang yang menggunakannya gampang, Pak. 2 bit full adder itu tinggal 1 bit full adder diurutin aja, Pak. Jadi 1 bit full adder ini saya sambungin aja, Pak. Jadi kayak gini gitu. Emang bisa gitu? Iya, Pak, bisa, Pak. Iya gitu ya. Jadi ini, nah ini yang most significant bitnya yang sebelah kanan, MSB-nya ya. Yang ini least significant bitnya yang sebelah kiri. Gitu. Jadi ini yang kotak ini tuh adalah yang di atas itu tadi ya. Yang ini tuh adalah yang kotak gede ini. Jadi kalau kita perhatikan dia inputnya ada 3 ya, A, B, dan C in. Outputnya adalah 2 nih, carry dan sum. Nah, menarik nih. Jadi kalau dengan cara begini ya, dia bisa buat kalau gitu ya, saya bisa buat ini 2 bit full adder dengan cara gabungin 2 ini. Kalau 3 bit full adder, oh gampang Pak, tinggal diterusin aja, terusin. Jadi n bit full adder bisa seperti ini. Nanti kita lihat ada race condition sih sebetulnya, tapi dia bisa melakukan seperti itu. Jadi kalau saya punya sebuah bilangan atau 2 buah bilangan ya, A dan B, jadi misalnya bilangan A, jelek. Misalnya saya punya bilangan A ya, A-nya itu adalah A1, A0 ya, ini MSB-nya yang ini, A0-nya ini LSB ya, jadi ini MSB, ini LSB ya, ini signifikan. B itu adalah B1 dan B0 ya, ini bitnya ya, bit. Oke. Maka kalau saya membuat sebuah 2 bit full adder ya. Jadi saya ingin membuat 2 bit full adder. Nah, ini harusnya gambarnya dipisah halamannya ya. A dan B ya. Jadi ada A dan B. Nah, gitu ya full adder gitu ya. 2 bit full adder gitu ya. Nanti saya buatin slide yang saya pisahin gitu ya.
Nah, maka kita pisahkan bisa seperti ini. Nah, ini adalah A1 dengan B1, di sini adalah A0 dengan B0. Ya, ini ada carry in-nya. Maka kalau kita nggak percaya ini ya, carry in-nya cuma 1 ya. Jadi kalau begitu kita outputnya C-in-nya ini adalah 1 bit, ininya 2 bit ya. A-nya 2 bit, ini 2 bit. Jadi ada 5 bit ya, 5 bit. Jadi ada 5 bit berarti input dari 2 bit full adder ini tadi ya, 2 bit full adder selain A dan B, ada masukan lagi adalah carry in ya. Maka ada 2 bit, 2 bit, 2 bit, ada 5 bit, berarti akan ada 2/5 kombinasi ya. 2/5 berapa? Ayo, cepat. 2/5, cepat. Dituliskan di chat, berapa? Harus hafal, 2/5 berapa? Ayo, sok. 32 ya, cepat ya. Kita orang-orang digital ini harus ini mikirnya langsung gitu ya. Cepat, 2/5. Oh iya Pak, 32 ya. Jadi ada 32 baris ya. Berarti kita akan ada 32 baris yang kita buat. Nah, kalau kita nggak percaya, maka ya, kita akan membuat tabel kayak tadi. Ya. Kita buatkan tabel. Nah, tabel yang isinya adalah kayak tadi juga kita buatkan tabel. Ya. Jadi misalnya ini carry in A, berarti ini ada A1, A0, B1, B0 ya. Terus nanti ada sum-nya juga berapa bitnya nih, katakanlah tadi ya. Carry output ya, ada sum-nya ada 1, 2, carry-nya ada ya, jadi ada berapa nih? 1, 2, 3 ya, 3 bit ya. Jadi nanti ada sum ini berarti namanya sum 1, ini sum 0. Ini adalah carry out ya. Jadi nanti di sini di outputnya ada, bisa geser dulu ya. Ini adalah check out, sum 1, sum 0. Maka kita mulai nih 0, 0, 0, 0, 0. Outputnya adalah 0, 0. Sekarang B-nya mulai ya. Jadi depan ini 1. Maka carry out-nya adalah 0, 1. Ya, B-nya adalah 1, 0. Dan seterusnya kita buat terus, ini ada 32 baris ya. Nah, dengan cara begini kita tahu, yang kita mau 2 bit ini adalah requirement-nya kayak gini ya, spesifikasi atau requirement-nya kayak gini gitu ya. Maka kita lihat apakah si implementasi kita nih, si yang ini cocok nggak dengan tabel itu ya. Kalau dia cocok ya berarti memang dia benar mengimplementasikan 2 bit full adder gitu ya. Ada yang ini, ada yang ada yang masih belum jelas itu atau sudah ngerti? Oh iya Pak. Jadi kalau kita bilang 2 bit full adder itu harusnya bentuknya kayak gini, tabelnya kayak ini, yang tabel yang kita buat ini adalah specification ya, requirement dari 2 bit full adder. Nah. Terus ada orang yang membuat implementasikan seperti ini, oke, mari kita cek. Ya, kita masukin aja 0, 0, 0, 0, 0, outputnya berapa ya. Dari full adder ini kita lihat outputnya gimana. Ada pertanyaan yang ini, sisi sebelah ini. Nanti yang sebelah kanan nih kita cerita lain lagi dulu. Ada pertanyaan? Kalau jelas, jempol. Ini Pak, yang C-in itu Pak. Bukannya itu gimana? selalu 0 Pak, C-in-nya Pak. Kenapa? C-in yang pertama itu bukannya selalu 0. Betul. Selalu 0. Kalau yang C-in enggak selalu 0. C-in yang ini bisa 1. Nanti di sini yang baris paling bawahnya ini ya. C-in-nya nanti selalu nanti di sini C-in 1. Nah, mulai lagi. Itu kondisinya di mana Pak itu biasanya? Kenapa? Dan kondisinya di mana? Sedangkan penjumlahan kan belum terjadi. Kenapa bisa ada sisa C-in? C-in. Hah? C-in. C-in Ya. untuk yang awal sekali ini boleh jadi kasih 0 ya. Iya. Kenapa kita membuatnya seperti ini tuh supaya bentuknya sama, reguler. Jadi ini Gitu. bit pertama, bit kedua, bit ketiga, bit keempat tuh supaya sama semua gitu. Karena di grafik di belakangnya, di sebelah kanan itu sudah dihilangkan C-in-nya. C-0 ya. Enggak, kalau ini kan ada C-in ya, inputnya nih. C-out-nya ini kan ya. Iya. Yang ini juga C-in-nya ini ya. Ini C-out-nya juga kan.
Itu ada memang. Ini kalau ini kemungkinan ada sisanya. Tapi yang pertama ini kan mustahil ada ininya. Enggak kan ya, gitu ya? Sudah oke ya? Udah Pak. Oke kan ya? Jadi C-in ini juga boleh 1 sih. Nanti kita lihat di sini C-in-nya boleh 1 ya. 2 bit full adder. Oke? C-in-nya boleh ini. Ada pertanyaan lagi? Jadi ada 32 baris ya yang ini tadi ya. Spesifikasinya itu ada 32 baris. Oke, ada pertanyaan? Belum? Kalau belum jempol. Ada jempol, ayo. Jempol ya. Nah, tapi ada orang juga bilang, Pak, saya bisa juga Pak membuatnya implementasinya nggak dengan gitu Pak. Saya buat implementasi dengan cara sendiri, saya hardwire seperti yang di kanan ini. Jadi ini yang kanan ini adalah cara implementasi orang lain lagi nih. Ini. Dia kayak gini, 2 bit full adder. Jadi 2 bit full adder bisa kayak gini, bisa kayak gini. Yang ini tadi sudah kita verifikasi ya. Yang ini udah kayak gitu. Ada orang yang buat kayak gitu. Bener nggak? Oh ya, mari kita tes lagi. Mari kita masukkan ya. Kita masukkan misalnya A0, B0-nya sesuai dengan tabel yang atas ini ya. Coba kita masukkan datanya gitu. Keluarnya bener nggak ya? Jadi ini kalau ini Q ya dianggap ini S ya, S. Ini S1, ini S0 ya. Ini adalah carry out ya. Sama seperti ini nggak? Ya kita masukin ini satu-satu data yang tek ternyata benar gitu. Sama juga. Jadi, jadi artinya apa? Artinya kalau kita diberikan sebuah spesifikasi 2 bit adder ya, maka ada yang bisa mengimplementasikannya dengan cara yang ini, kita cek benar. Ada yang mengimplementasikan dengan cara ini, kita cek juga benar. Cara ceknya gimana? Cara ceknya tentu saja tadi kita melakukan dengan testing ya, kita coba testingnya. Kita coba-coba tadi ya, ini ada 2 pangkat 5 baris ya. Ini juga kita coba ya, ini 2 pangkat 5 baris, kita juga 2 pangkat 5 baris, kita cobain ke sini. Hasilnya harusnya tabelnya ini sama. Ya. Gitu ya. Jadi ini benar, ini juga benar. Ya, orang yang buat ini juga benar nih. Caranya ya kita tadi lihat di tabel, oh ya benar ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah? Kalau nggak ada, jempol. Ayo, ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau nggak ada, jempol. Oke? Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Nggak ada ya? Oke. Bapak, Yes. izin tanya itu yang sebelah kanan tapi nggak ada input C-in-nya. Iya, betul. Nah, yang sebelah kanan ini betul, nggak ada, ini 2 bit full adder, ini harusnya ada C-in-nya juga, Pak. Oke, kita tambahkan di sini. Ini kurang nih C-in-nya. Oke, jadi ini dia awalnya ini hanya sebagai half adder yang tidak ada C-in-nya, artinya C-in-nya di-ground-kan. Oh, ini sebetulnya implementasinya ini dengan C-in-nya yang ada di-ground-kan ini, Pak. Ini ada ininya di-ground-kan. Jadi dengan ini berarti dia implementasi yang mana dia nggak ada C-in-nya nih, Pak. Jadi dia implementasi terbatas. Oke lah. Betul, jadi udah teliti ya, betul. Berarti kalau yang ini karena inputnya hanya 4, jadi hanya 32 2 pangkat 4 ya, 16 baris Pak. Iya betul, 16 baris, betul. Karena nggak ada C-in. Nah kalau ada C-in dia harus nambahin lagi nih rangkaiannya, terutama yang di bagian awal-awal. Betul. Tapi itu tetap 2 bit full adder ya Pak, dan hasilnya akan sama dengan rangkaian yang sebelah kiri. Sama dengan catatan C-in-nya di nolin. Oke. Kalau C-in-nya di nolin ya, maka hasilnya sama dengan kanan. Kalau enggak, ya yang kanan ini harus kita modifikasi lagi supaya dia ada C-in-nya. Ini C-in-nya belum dimasukin, Pak, nggak bisa masuk. Oh, berarti harus beda lagi. Q0-nya nggak kayak gitu, karena nanti Q0 ini ada, nah ini ada ini lagi nih. Seperti tadi ya. Ini kalau ini lihat gambar di atas ini kan ya. C-in-nya ada ini lagi tuh kan. Ya, yang itu yang ini adalah yang ini kan ya. Nah, yang kedua ini XOR-nya belum ada ya.
Berarti kalau mau pakai C-in di sininya harus ada itu, ya. Terus nanti C-out-nya di sininya ya, yang itu kan ya, kalau kita lihat ya, ada lagi ya, yang itu, terus yang C-out-nya kalau kita lihat ya, nanti kan ini ada yang dimasukkan ini nih ya, C-out-nya. Nah, C-out-nya itu nanti harus ke baik lagi nih, yang ini tuh, yang ini. Berarti kita masih kurang ada 2 rangkaian lagi yang C-out. Nah, C-out dari sini tuh ini harusnya tambahin lagi nih. Gitu ya. Jadi ini masuk ke sini, C-nya masuk ke sana. Gitu. Ya, ini gantiin. Kalau mau pakai C-in. Gitu ya. Jadi seolah-olah dia ini tuh sebetulnya kayak yang ini tapi dia nggak ada ini. Ya. Ada pertanyaan lagi? Nah, tapi nanti bisa kita turunkan lagi nih. Nah, turunkannya apa? Nah, ini kan kita barusan melakukannya ini adalah dengan simulasi ya. Kalau nggak gitu gimana? Nah, berarti harus kita kalau mau diturunkan, maka kita menurunkannya dengan kita buat, nah, ini ya. Hai, tadi kan kita buat tabel nih ya. Yang buat tabel truth table-nya dulu ya. Truth table to input to bit ya, to bit header ya. Kita buat tadi gitu ya. Maka untuk setiap S-nya, S0 atau S1 kita cari persamaannya. S0 adalah apa? S1 adalah apa? S2 adalah apa? Nah, nantinya persamaan ini kita colokkan, ini tuh S0 sama nggak ya dengan ini? S1 ini sama nggak dengan ini ya? Bentuknya bisa beda, tetapi dia formulanya itu bisa kita sederhanakan, dan kalau disederhanakan harusnya sama. Ya. Carry out sama nggak dengan ini? Ya. Gitu. Sama, jadi nanti juga harus ini kan rumusnya apa? Gitu. Nah, ini menurunkan dengan rumus. Jadi kalau bisa diturunkan dengan rumus, bisa. Nah, diturunkan dengan rumus, bisa. Ya. Diturunkan dengan rumus, bisa. Ada pertanyaan? Ayo. Adakah pertanyaan? Atau sudah jelas? Sudah jelas ya? Sudah jelaskah? Sudah? Karena habis ini ada PR. Nah, PR-nya gampang-gampang, tapi nggak gampang juga sih sebetulnya. Tapi gampang, kalau yang ngerti gampang, kalau nggak pusing. Oke, ini udah ngerti ya? Oke. Jadi PR-nya begini. Discard. Oh, oke. PR-nya adalah, bentar ya. Ini mana share screen? Nah, PR-nya adalah begini. Satu, nah ini sebetulnya merumuskan yang barusan saya bicarakan ya. Kita yang pertama adalah buat truth table. Truth table ya. Table untuk 2 bit header. Nah, header, full header ya, full header. Ya berarti ini dengan ada C-in ya. Berarti ada berapa baris nih truth table-nya? Ayo, ada berapa baris? 2 bit full header. Ada berapa baris? 2/5. Betul, 2/5. Berarti ada 32 baris. Berarti ya benar. 2/5 ya. Ada 2/5 ya. Bukan 32 karena ini sorry, ini tadi ya. 2/5 ya. 2/5 ya. Berarti jadi nanti ada buat tabel kayak C-in ya. A1, A0, B1, B0 gitu kan ya inputnya ya. Sorry, buat tabel kayak gitu. Oke. Sorry, ini gambarnya jelek. Ya. Oke, buat gini ya.
Oke, nah terus kemudian outputnya akan menjadi 3 bit carry output, sorry ya, sum 1, sum 0. Ya. Nah, jadi Anda harus buat ini. Ini ada 0, 0, 0, 0, 0, ya, dibuat terus sampai 32 dan Anda juga harus ngisi ininya juga. Nah, Anda harus membuat tabel ini, buat tabel ini. Nah, ini Anda harus buat programnya. Programnya buat tabel ini. Gimana cara membuat programnya? Nanti ini jadikan CSV. Oke. Ya, buat tabel ini. Codingannya gimana nih? Oh, berarti input ini harus outputnya gini. Jadi Anda membuat ya, kalau Anda mau pakai headernya boleh ya. Jadi nanti Anda membuat file CSV yang isinya kayak gitu ya. Mau pakai headernya juga boleh. Misalnya say in, A1, A0, B1, B0, say out, SI, SO, terus baris berikutnya 0, 0, 0, 0 dan seterusnya gitu ya. Sampai 32 baris. Kalau ada ini berarti ada 33 baris ya. Oke, ada pertanyaan tentang ini codingannya? Yang dikumpulin programnya atau outputnya saja, Pak? Program dan outputnya, programnya sederhana lah ya pasti. Programnya nggak susah-susah amat ya harusnya. Program dan outputnya, programnya ini outputnya kayak gini. Nanti karena di outputnya tuh nanti dibutuhkan outputnya juga sih. Dan programnya tuh tampilkan ya supaya oh saya pengen tahu juga programnya gimana sih Anda buat programnya. Yang saya pengen tahu tuh gimana Anda mengenerate ininya. Ide Anda gimana Anda mengenerate ini? Kan bisa macam-macam caranya, boleh-boleh aja ya Anda buat di counter ini, Anda buat rangkaian ya, quote unquote rangkaian secara ini, atau Anda wah ini kan 0 ini 0 1 2 ini kan secara desimal kemudian dibinerkan ya boleh-boleh juga ya. Jadi trik-trik Anda boleh-boleh aja sih dilakukan itu. Ya. Bahasa pemrograman bebas ya, Pak? Bebas, bebas. Ya. Ada pertanyaan lagi? Nah, yang keduanya saya cuma butuh satu lagi. Di sini nanti kan ada SO nih. SO nih ya. Apa nanti kan di sini mulai dari 0 0 0 0 atau apa ya? Sorry, 3, sorry. 0 0 0 terus nanti 0 apa gitu ya. Apa persamaan dari S0 ini? Jadi S0 ini pasti akan menjadi sebuah fungsi dari ya S0 ini kan akan menjadi fungsi dari ini ya, dari inputnya ya. Jadi nanti apalah gitu misalnya A1 bar kali A0 ditambah apa gitu ya atau apalah gitu ya. S0 adalah apa? Oke ya. Yang lainnya saya nggak perlu nih. Ini cuma untuk menunjukkan bahwa Anda tahu deh. Cuma 2 itu. Oke, ada pertanyaan soal PR-nya. Oke, ada pertanyaan? Kalau oke, udah oke, good. Good. Ada pertanyaan kah? Enggak ya? Oke ya? Oke ya, udah boleh good ya. Nah, jadi kita bicara sedikit ya, ini bahwa kalau kita melakukannya secara ini tadi ya Pak Erim udah ya. Jadi sekarang kita balik lagi ke teori bahwa kalau kita lakukan secara ini, maka fungsi adder ini merupakan fungsi dari jumlah bitnya ya. Jadi kalau jumlah bitnya 2 dengan 2, maka jadi 2 pangkat 16. Jumlah bitnya 4 jadi 2 pangkat ini ya. Ini tuh dengan kata lain dia bergeraknya naiknya luar biasa ya, eksponensial ya jumlah bitnya gitu. Sehingga ini disebutnya kompleksitinya atau big O-nya ini adalah 2 pangkat N ya, karena N-nya ini adalah jumlah bitnya gitu ya. Jumlah bitnya. Sehingga ini akan sulit untuk melakukan secara exhaustive ya. Jadi kita hanya bisa mengambil sampling. Jadi kalau saya buat ini 64 kali 64 ya, sorry, nambah
adder 64 bit tambah 64 bit, maka saya nggak mungkin nih nyoba 3 kali 10 pangkat 38 kombinasi gitu ya. Berarti saya harus ngambil yang apa? Seberapa besar cakupan yang saya sebut cakup ya. Nah, itu ya. Padahal kalau di tahap awal itu kita harus menentukan awal-awal nih ya. Jadi ini cost-nya tinggi banget. Nah, bagaimana kita melakukan testing tadi? Nah, ini adalah bahasan untuk minggu depan ya. Nanti kita lihat ya. Ini kita baru ini. Jadi nanti kita bicara tentang test cases yang kalau short ini ya, nanti ada ekstrem kiri, ekstrem kanan, nanti kasus normal, kasus mana ya standar data test dan lain sebagainya. Nanti kita bahas minggu depan ya. Sekarang ini dulu aja supaya nggak ngebul otak kita. Ada pertanyaan? Jadi kita balik lagi. Cuma ini aja. Nah, PR-nya adalah generate CSV. Ya. Terus S0 ini fungsi dari apa? Oke, adakah pertanyaan sebelum kita bubar hari ini? Saya sebenarnya pengen terus ya, tapi kalau terus nanti Anda pusing ya. Oke. Nanti rekaman saya coba ya, nanti kadang itu nguploadnya agak lambat sih ya.